Barudak Jawa Barat pasti pada tahu kalau Garut itu nyimpen banyak banget tempat-tempat gokil yang asik banget buat ngajak teman-teman lo main. Kalau pengen pergi ke pantai ada Ranca Buaya. Kalau mau ke air terjun ada Curug Samyang Taraje. Sangyan, sorry. Dan kalau lu lapar tinggal beli burayot, ada tuh di pinggir jalan. Nah, pada kesempatan kali ini gue pengen ngajak lu semua buat mendaki ke gunung kepunyaan Garut yang katanya paling susah didaki sejauh barat, se-Indonesia bahkan katanya. Dan di video ini berhubung kita mutusin buat pergi ke sana naik mobil, jadi gue dan Egy mau ngajak lu jalan-jalan ngeliat gimana kondisi jalanan ke Papandayan dari Bogor. Apakah makin susah dilaluin? Apa makin nyaman buat dilewatin? Hayu sama-sama kita cari tahu di Ray the Explorer episode kali ini. Mana kita? Kita bakal keluar dari Bogor ya. Kita bakal mendobrak zona nyaman kita buat episode RTE. Cuma di sini-sini dong. Kita bakal pergi ke gunung yang paling susah. Gak ada yang pernah kesana coy. Gunung Papandayan. Go. First time RTE. The first time RTE kita mengendarai kendaraan baru. Gua akan memperkenalkan ke kalian the one and only Karimuns. Karimuns kesayangan. Mobil pertama dan perdana kita ya. Kita ajak buat naik Gunung Papandayan. Anjay. Mobilnya tidak bisa kencang. Kita ada di Jagorawi. Jagorawi. Belum mandi, Belum. belum. Nanti kita nyarap roti. Dan ini driver kita. Driver mobil Ucul. Kecil-kecilan cabai rawit coy. Ngeri. Alhamdulillah sepi nih, semoga nanti agak siangan juga. Kayaknya sih karena liburnya dari Kamis ya. Enggak lama berangkat. Minggunya paling nih, Sabtu minggunya nih. Ya kita santai aja karena juga perdana ya, Ri. Perdana, let's go. Oke. Sebenarnya ini di tol ini gue mau ada shoot drone tapi kayaknya karena masih Drone anjir. karena masih 80 kilo drone gue. Ini enggak ya? karena masih gelap jadi kita nanti aja di daerah-daerah Tasik lah. Keren banget. Shoot drone anjay. Fast and Furious the Explorer. Let's go. Ada radio tapi dia nyetel YouTube karena lagunya nggak masuk. Kita mutusin buat berangkat ke Gunung Papandayan jam setengah 4 pagi. Dan pas banget mau masuk ke jalan layang MBZ, waktu udah ada di jam setengah 5. Pakai mobil Karimun Wagon tercinta, gue paham banget kalau kecepatan OTW gue nggak bisa lebih dari 90 km per jam di tol. Karena selain LCGC, mobilnya kecil, jadi harus inget-inget lu bukan siapa-siapa di jalan ini. Solusinya kita berangkat lebih awal biar nggak kena macet libur panjang dan ngindarin ramenya mobil-mobil Jakarta. Lowong banget coy, asik banget, coba lu lihat dah. Ngantuk. Jaga kewarasan aja. Dengan RT. Lu kayak Han tau gak? Anjay. Satu hal yang jadi concern gue pas ngendarin mobil di tol, karena dari awal gue lebih banyak naik motor, kecepatan 60 km per jam aja tuh sebenarnya udah cepet banget. Dan jalanan sepi gini, orang-orang biasanya ngendarain di kecepatan 80 km per jam, paling lambat. Jadi buat sobat-sobat RT yang biasanya bepergian dan nyetir mobil, hati-hati ya kalau di tol. Karena udah masuk subuh, kita melipir dulu ke rest area buat nyari sarapan dan ibadah sholat subuh. Uhuy. Where we are. Sedang ada di rest area 127 gitu. Gak tau ya. Mau makan. 57. Kita makan dulu, sholat subuh. Kita juga berangkat dari jam 4 ya, setengah 4-an. Dan ya semoga bisa nyampe di Garut sebelum Jumat. Jadi kalau kita bisa berserah diri, gas. Kita terus berjalan jauh tapi kita tetap tidak lupa siapa pecinta kita. Gimana bang? Udah siap bawa carrier
50 liter. 70. Udah masak semuanya? What a day, Razaraya. Terima kasih. Reza retai burung. Apes banget bang, parkir di bawah pohon yang lagi banyak burungnya. Jadi gue jalan tol kayak dah mobil. 15 menit gue netep di rest area ini, gue kira lagi ada di Dufan. Karena lagunya itu loh men, lagunya ikonik. Ya selesai istirahat, mangan, sholat, kita lanjut lagi buat OTW ke Garut. Sebenarnya gue nggak terlalu inget ini ada di tol mana. Sama di tol banyak banget obrolan-obrolan pria nasionalis yang gue perbincangkan sama Egi. Gimana cara jadi Sigma Skidibi, kenapa Rocky Gerung selalu kritis, bagaimana berkembangnya bisnis dan industrial control, dan apa nih RT mandetmu Daviusnya. Cuy share dulu coy. Gak kerasa kita udah mau keluar dari jalan tol dan lanjut lewat jalan raya daerah Cicalengka. Gue ngirain di Sumedang soalnya banyak banget yang jualan tahu. Tapi percaya nggak percaya, daerah ini tuh ikonik banget buat yang sering mudik ke Tasik. Karena di sini asal muasal tahu digoreng dadakan. Coy, sekarang kita udah sampai di pas banget baru keluar tol Cileunyi. Kalau misal lu ke sini gak lengkap kalau lu belum beli the one and all tahu Sumedang. Anget-anget, bro. Yo, sekarang kita udah mulai melewati jalur nagrek, jalur artis atau jalur yang sering diberitain sama stasiun-stasiun TV. Biasanya kalau lebaran tuh rame banget di sini, rame sama truk dan bis. Alhamdulillahnya pas gue udah sampai sini jalanan nggak terlalu macet, padahal lagi libur panjang. Dibanding tol, nyetir di jalan raya kerasa lebih seger karena selain lebih banyak variasi kendaraannya, jalannya juga lebih naik turun belok kiri kanan, jadi nggak gampang ngantuk. Lu juga bisa lebih sering melipir kalau semisal ngantuk atau capek karena banyak restoran-restoran di pinggir jalan yang biasa juga buat jadi tempat istirahat supir-supir pariwisata. Dari sini kita udah bisa ngelihat gunung-gunung yang ngehiasin Garut, Galunggung hingga Papandayan. Sampai sini tuh bawaannya happy banget, kenapa dah ya? Mungkin karena udah tahu kalau pas di sini itu udah setengah jalan kali. Dan gak kerasa kita udah sampai di tembusan jalan wisata alam Gunung Papandayan. Berapa menit lagi? 12. Jalan sekecil ini ya? Perasaan yang masuk bis-bis deh. Baru dia mau. Itu udah bagus. Gila. Jangan mepet banget. Sekali puter loh. Konyol. Gede banget. Profesional beda. Setelah kurang lebih 5 jam berangkat dari Bogor, kita akhirnya mau sampai juga ke Gunung Papandayan. Kalau di sini lu tinggal nyetir sekitaran 15 menitan lagi buat nyampe ke gerbang Papandayannya. Jalanannya seperti yang bisa lu lihat, 80% udah dicor ya kalau dihitung dari belokan gapura yang deket jalan raya tadi. Mobil bisa masuk, tinggal siap-siapin mesin aja biar kendaraan gak ngadat waktu dibawa ke sini. Rambu-rambunya juga ngebantu, bisa buat kita siap kapan harus ngambil ancang-ancang dan hati-hati kalau mau masuk di tikungan tajam. Nah, pas udah mau sampai ke gerbang Papandayannya, jalanannya cukup berlubang, jadi harus hati-hati kalau menghindarin. Takutnya ada kendaraan dari atas mau turun. Buat biaya masuk ke sini kira-kira 65.000 per orang dan untuk biaya inap mobil 55.000. Ini harga weekend ya. Dan akhirnya setelah perjalanan jauh dari kota hujan, kita udah sampai di kawasan Gunung Papandayan. Touchdown. Touchdown baby, let's go. Oke. Yo, sobat kaum, sobat mager. Selamat datang lagi di Ready Explorer episode terbaru. Setelah 6 jam perjalanan kita dari Bogor, akhirnya kita sudah sampai di daerah Garut, khususnya di kawasan Gunung Papandayan. Benar, di episode kesempatan kayaknya seperti yang udah lo baca di judul ya, kita bakalan coba buat ngejajal, silaturahmi, dan berjalan-jalan
di kawasan Gunung Papandayan. Jadi kita rencananya bakal naik siang ya. Kita bakal naik siang terus habis itu camp di Camp Goberhut atau di satu lagi tempat campnya gue lupa. Puncak Salada ya? Salada, Pondok Salada. Pondok Salada benar. Tapi kita lihat nanti. Rencananya kita juga nggak pengen pakai ojek dulu karena kita bakal tes stamina ya. Terus habis itu nginep, besoknya kita bakal coba buat ngejajal beberapa tempat wisata yang kemungkinan bakal balik ya agak sedikit ngaret kali ya. Cuman yang jelas, man, it's for you bro. Pada kesempatan kayak ini, hari ini gue bakal ngajakin lu buat jalan-jalan, buat mengunjungi Gunung Papandayan. Seperti apa di 2024 dan bagaimana suasananya. Sekarang gue sama Egy bakal coba buat tidur dulu sebelum sholat Jumat. Sekarang hari Jumat ya, jadi kita tak pernah lupa juga gitu men, iman dimanapun kita berada. Jadi let's go, kita turun dulu. Bro, lupa gue kalau misalnya kita harus registrasi ulang dulu di pos 3. Pos 3 di parkiran ya. Jadi sepertinya gapura yang kita dibayar tiket itu udah di pos 1. Dan sekarang gue bakal coba buat kasih formulirnya dulu. Oke. Kita sudah registrasi ulang. Gak repot ya ternyata. Boleh 2 orang gue sama Egy. Tadi ditanyain nomor HP sama nomor HP kerabat. Perihal makanannya sepertinya tidak dicek ya. Cuman karena memang dari biaya masuknya juga udah lumayan mahal, jadi kayaknya tercover juga. Buru huapkeun lah, elah. Kocok-kocok mulu. Udah kok dibungkus buat saya. I love Papandayan. Bro, lu bang ngasih tau kalau misalnya lu pengen ke Papandayan, jangan lupa bawa masker ya, soalnya ini area kawah. Dan kalau misalnya lu pengen tahu, ini juga nih pekarangan pos 3 dan pos utama ini sebenarnya awal dulu itu katanya emang ini bekas kawah juga, aliran sungai. Gua nggak tahu ya. Jangan percaya sama omongan gue. tapi gue ngomong berdasarkan internet ya. Cuman ya harus silakan cross check lagi. Lihat. Kalau puncaknya di sana, cuman gue nggak tahu bisa ke puncak atau enggak. Ya kita nggak terlalu ambisi buat ke puncak kalau emang nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya emang boleh, kita bakal coba buat ke sana. Pokoknya aman. Semoga aman, semoga yang naik sekarang juga bisa sampai ya ke tujuannya semua. I love you guys. Sebelum mulai trekking ceria ke tempat camp, kita sempetin dulu buat pemanasan dengan cara keliling daerah taman areal cottage-nya Gunung Papandayan. Gue agak kaget kalau ternyata di sini udah ada penginapan yang deket banget dari area pendakian. Penginapannya juga nggak kaleng-kaleng coy. Kalau gue lihat dari luar nih ajib banget buat family trip. Sebenarnya yang plus-plus banget di sini tamannya sih. Enak banget buat jalan-jalan santai. Nih gara-gara ginian kayaknya gue udah mutusin dah bakalan pergi lagi ke Papandayan sama keluarga. Nah, jadi kita baru keliling-keliling daerah pemandian air panas Papandayan ya. Gokil. Ini kalau misalkan buat lu pada hobi buat trekking, lu bisa kesini. Tapi kalau misalnya emang pengen bersantai ria dan mencari tempat untuk bisa menghabiskan waktu atau libur panjang bareng keluarga, di sini juga bisa ternyata. Tadi gue lihat ada beberapa tipe-tipe cottage. Sepertinya dibedakan ya berdasarkan harga. Tapi mau itu cottage manapun gue lihat tempatnya ajib sih buat duduk-duduk, buat kumpul-kumpul. Ini nggak tahu ya buat akses makan segala macamnya bisa mudah juga atau enggak. Cuman buat lu pada orang-orang yang Pas makannya ke situ doang. enggak, maksudnya kan biasanya kalau hotel kan langsung nelpon kayak gitu. Jadi buat lu pada yang emang suka sama tema-tema berkemah camping ya atau minjem-minjem villa gitu, ini cocok sih. Asik suasananya asik. Kita bakal lanjut lagi buat sholat dulu, bisa bakal langsung trekking. Gimana menurut lagi? Ya, selain itu juga ada Taman Edelweiss. Oh iya betul. Dari si Akangnya itu yang tadi di warung. Ini dibawa sama anak-anak sini tuh di tahun 2017-an. Dibawa
semua dan dirapiin, dan menurut gue oke sih. Cuma emang ada beberapa yang layu karena mungkin agak panas kali ya. Ya selebihnya tadi apa yang dibilang Lay bener, cottage-nya asik, suasananya enak. Kita sholat Jumat dulu. Yuk, guys. Minyak. Gule zetero.